Sahabat, jumpa lagi dengan tuturan kitab suci bersama saya, Mas B. Kali ini kita mengambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 1 sampai 29 yang berjudul Perapian yang menyala-nyala. Sahabat, kitab Daniel diawali dengan cerita semasa pemerintahan Raja Yoyakim. Pada tahun ketiga pemerintahannya, datanglah Raja Nebukadnezar dengan bala tentaranya mengepung kota, mengepung negeri itu, mengepung kerajaan itu, dan menguasainya. Tetapi dalam pemerintahan kerajaan Babel, orang-orang Yehuda yang bijaksana diminta bekerja menjadi penasihat di kerajaan Nebukadnezar, di kerajaan Babel. Mereka itu adalah Daniel, Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Daniel dikuasakan untuk mengetahui semua orang bijaksana di kerajaan, karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Sedangkan Sadrah, Mesakh, dan Abednego masing-masing diserai kuasa atas wilayah-wilayah negeri Babel. Nah, disinilah dimulai drama itu. Orang-orang pandai, penasihat kerajaan itu merasa iri hati kepada kedudukan para cerdik pandai dari Yehuda, karena kebijaksanaan mereka tidak bisa ditandingi oleh para ahli di kerajaan Babel. Mulailah mereka membuat intrik usaha untuk mencelakakan orang-orang bijak dari Yehuda. Dikisahkan Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung emas setinggi 60 hasta, selebar 6 hasta di daerah Dura, negeri Babel. Pada waktu peresmiannya diumumkan titah raja dengan sangat lantangnya. Saudara-saudara, satu tanah air negeri Babel semuanya, dengarkanlah titah raja. Jika kalian mendengar suara dari sangkakala berbunyi, itu tandanya bahwa kalian semua harus sujud menyembah pada patung yang didirikan raja. Apabila ada yang tidak menyembahnya, maka orang itu harus dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Pada waktu itu datanglah orang Kasdim. Orang Kasdim itu yaitu orang-orang bijaksana dari negeri Babilonia yang merasa iri dan merasa terkalahkan kepandaiannya, ingin mencelakai Sadrah, Mesakh, dan Abednego dengan datang kepada raja dan berkata, "Ya raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku raja telah mengeluarkan titah bahwa
Setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan bunyi-bunyian, haruslah semua orang menyembah patung emas. Barang siapa tidak sujud menyembah, harus dicampakkan ke dalam perapian. Ya Tuanku Raja, ada beberapa orang yang tidak sujud menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mereka adalah orang Yehuda yang telah Tuanku berikan kekuasaan atas wilayah Babel itu. Mereka itu adalah Sadrak, Meshak, dan Abednego. Tentu saja raja marah dan segera memerintahkan mereka datang ke istana. Raja lalu menginterogasi mereka. Apakah benar yang kalian lakukan ini? Tidakkah kalian menyembah patung yang aku dirikan? Sekarang aku ingin mengetahui sendiri apa yang kalian perbuat jika mendengar bunyi sangkakala itu. Dengan disaksikan oleh raja sendiri, pada waktu bunyi sangkakala terdengar sebagai tanda bahwa semua penduduk di Babel harus menyembah patung emas itu. Tetapi Sadrak, Meshak, dan Abednego tidak mau ikut-ikutan menyembah patung emas itu. Tentu saja raja marah besar. Lalu ia minta orang-orang seperti ini harus dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan nyala apinya harus ditingkatkan. Dan mereka dimasukkan dalam posisi diikat. Seiring dengan naiknya kemarahan dan kemurkaan raja, maka dinaikkan pula panas api sampai ketika para tentara membawa dan memasukkan para hamba abdi Allah itu ke dalam perapian menyala-nyala yang sangat amat panasnya itu. Mereka sampai terjilat api itu. Para tentara itu terbakar dan mereka mati. Tetapi raja melihat sesuatu keanehan. Ia melihat dan bertanya kepada menterinya, bukankah 3 orang yang diikat? Tetapi kenapa mereka malah berjalan-jalan dan ditemani oleh seorang yang nampaknya seperti dewa? Menteri itu kemudian menengok dan ia berkata, "Oh, benarlah ya Tuanku Raja, memang begitu." Kemudian raja turun dari tempat untuk melihat penghukuman itu
dia mendekati pintu dari dasar perapian yang menyala-nyala itu dan bertitah, Sadrak, Mesah, Abednego, kalian hamba-hamba Allah, datanglah kemari, keluarlah. Kemudian 3 orang tadi keluar dan para petinggi kerajaan mendekat dan menyaksikan, melihat, memperhatikan apakah terbakar. Ternyata sama sekali tidak ada bau kebakaran sedikit pun. Lalu raja membuat titah baru. Hai semua rakyatku, dengarkanlah. Mulai sekarang, siapapun yang menista kepercayaan dan menista Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego haruslah dihukum. Demikianlah para sahabat, tuturan kitab suci pada kali ini. Kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Salam.